Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya akan coba membahas kembali yang kemarin saya bahas masalah Banpol. Baik, saya akan coba Banpol ini kita urut dari awal. Dari awal Banpol. Karena kita ketahui Banpol itu masuk bersama salah satu saksi yaitu Danu ke dalam TKP tanggal 19 kurang lebih siang hari. Baik, sebelum saya coba untuk mengulangi dari awal, saya akan coba dulu runtutannya dari awal, yaitu mulai dari proses identifikasi. Proses identifikasi itu dilakukan di tanggal 18. Kemudian kalau tidak salah dilanjutkan di tanggal 20. Kalau di tanggal 18 kita ketahui banyak tim Inapis yang masuk ke sana ya. Setelah pengecekan kedua almarhumah, kemudian kita ketahui di tanggal 18 itu mobil Alphard pada malam harinya dibawa ke Polsek ya. Dan sampai malam hari itu tanggal 1 itu tanggal 18 maksud saya, di hari pertama maksudnya. Kemudian di tanggal 20 identifikasi kedua, proses selanjutnya. Nah, tanggal 19 itu tidak ada proses identifikasi. Nah, justru pertanyaan ini, apakah ada proses identifikasi nggak di tanggal 19? Kalau misalkan tidak ada, kenapa loncat langsung ke 20? Oh, mungkin karena bukan menghargai lebih kepada ikut bela sungkawa karena pada saat tanggal 19 itu dimakamkannya almarhumah. Kedua almarhumah dimakamkan tanggal 19. Nah, coba kita runtun sekarang dari awal. Tanggal 19 pagi, kita ketahui bahwa almarhumah tanggal 18 malam setelah proses otopsi itu dikembalikannya ke rumah Walilis, disemayamkan di rumah Walilis malamnya sampai pagi. Dan pagi-pagi sekali, semua karena kedua almarhumah ditaruh di rumahnya Walilis, sehingga tentunya banyak orang yang kumpul di sana, di rumahnya Walilis. Karena tanggal 19-nya mau ada proses pemakaman. Nah, siapa saja yang hadir di sana, tentunya kita tahu pasti banyak yang hadir di sana. Nah, hubungannya dengan daripada Banpol. Pada saat itu kita ketahui bahwa Danu mendapatkan perintah dari Yoris untuk standby di TKP. Kita ketahui tujuannya adalah untuk menjaga bila mana ada orang yang masuk ke dalam TKP. Nah, sebenarnya kalau perintah itu bermaksud untuk menjaga TKP, sebenarnya ini tidak masuk dalam tidak masuk dalam suatu protap lah seperti gitu ya. Karena tanggal 18 TKP sudah di polis line dan tentunya itu sudah pertanggungjawaban daripada penyidik. Pihak kepolisian yaitu bagian penyidik. Masalah penjagaan TKP. Jadi tidak perlu dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain selain penyidik. Masalah pengamanan, masalah semuanya, ya, karena sudah di garis polis line.
Nah, justru itu yang saya tidak mengerti adalah kenapa Yoris memberikan perintah kepada Danu. Itu yang ada di media secara umum. Nah, pertanyaannya, apakah benar Yoris yang menyuruh beberapa saksi untuk standby di TKP? Nah, kita ketahui di TKP itu, terutama yang berjaga-jaga, itu ada 4 orang, yaitu Danu, Wahyu, Kosasih, Opik, dan satu lagi adalah yang kita ketahui dulu belum disebutkan nama, karena dulu tuh awal-awal disebutkan orang Palasari. Setelah kesini baru diketahui adalah Mr. X, dan Mr. X itu Pak Dedi, ya. Nah, coba kita urut dari awal lagi. Bahwa yang kita ketahui di media adalah Yoris menyuruh Danu untuk standby di TKP. Kemudian Danu meminta izin kepada Yoris untuk bisa minta tolong untuk ditemanin, karena katanya Danu takut kalau sendirian. Lantas minta izin kepada Kang Yoris untuk meminta Pak Wahyu menemani Danu. Pak Wahyu itu adalah kepala sekolah di SMK. Nah, tidak tahu untuk masalah Kosasih dan Opik, apakah itu diperintahkan oleh Yoris langsung, atau diminta oleh Wahyu, atau diminta oleh Danu. Tetapi yang kita ketahui hanya Danu yang meminta Pak Wahyu. Nah, masalah Opik dan Kosasih kita tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Ya. Kemudian kalau kita ketahui di media yang lain, di salah satu channel yang lain, bahwa ada yang namanya orang Palasari, yaitu Mr. X, yang disinyalir adalah Pak Dedi. Karena ada informasi bahwa pemakaman akan dilaksanakan ke arah Kulon, ya, ke arah TKP ke sana, sehingga Pak Dedi waktu itu kita ketahui adalah standby di TKP. Tapi ternyata informasinya bahwa dimakamkan bukan di sana, tapi di pemakaman Istuning, yaitu di belakang desa Jalan Cagak. Nah, lantas mereka berangkat ke TKP. Di sana sudah standby Danu, Pak Kosasih, Pak Wahyu, dan Opik. Sempat dilontarkan di sana bahwa Danu sempat memarkirkan di depan TKP, tapi diinformasikan lebih baik di sekolah. Maka diparkirkanlah kendaraan motor di sekolah SMA 1 yang di seberang daripada TKP, atau agak nyerong sedikit dari TKP. Danu sempat makan surabi dulu, karena untuk mengisi perut, katanya lapar, ya. Belum terisi buat sarapan, jadi mengisi dengan surabi dulu. Kalau di keterangan Mr. X itu sempat katanya Danu sempat mengantarkan seseorang dulu dengan naik motor. Katanya motornya kalau tidak salah motornya Yoris yang Aerox kalau tidak salah, ya. Oke, kita langsung loncat ke masalah Danu melihat seseorang yang masuk ke dalam TKP. Kemudian Danu menghampiri, dan sebelum itu Danu sempat memoto, walaupun katanya sedikit buram, tidak jelas. Nah, kemudian dari itu Danu dipanggil oleh yang namanya Banpol. Yang pertama Danu kira adalah seorang polisi. Lantas serta-merta Danu menghampiri daripada orang tersebut yang meminta bantuan kepada Danu untuk menguras bak mandi. Nah, ini pun sebenarnya kita ketahui ini jadi permasalahan, karena ini adalah melintas jalur TKP, jalur polis lain. Nah, kalau misalkan Pak Wahyu ada di SMA 1, kemudian Opik ada di SMA 1, dan Kosasih
saya jadi pertanyaan begini. Apakah Pak Kosasi, Wahyu, dan Opik mengetahui kedatangan polisi tersebut yang disinyalir polisi ya, sekali lagi ya, yang disinyalir adalah polisi? Apakah mereka mengetahui? Nah, kita tidak tahu karena tidak ada pernyataan langsung dari Wahyu, ya. Yang kita ketahui adanya percakapan yaitu Kosasi yang diwawancarai oleh Mas Sulis, yaitu mengatakan bahwa dia tidak melihat langsung. Katanya kata Wahyu, katanya. Nah, jadi kata Wahyu, bukan dia lihat langsung. Nah, tapi Wahyu kita tidak tahu karena memang Wahyu tidak pernah berspeak up di media. Jadi kita tidak tahu apakah Wahyu juga melihat apa tidak kedatangan daripada polisi itu atau banpol itu. Nah, saya sebutkannya sudah sah ya, antara banpol atau polisi. Jadi pokoknya rekan-rekan pasti sudah tahu ya yang dimaksud ya. Karena kan Danu melihat polisi ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, andaikan mereka melihat kedatangan daripada seorang polisi tersebut atau banpol tersebut ya, apakah mereka tidak mengerti tentang apa arti daripada polis line? Ya, antara Danu, Wahyu, Opi, Kosasi, apakah mereka mengerti apa tidak? Masalah bagaimana konsekuensinya jika seseorang masuk melintas ke polis line? Nah, itu pertanyaan. Kalau misalkan mereka melihat, kita ketahui bahwa Pak Wahyu itu adalah kepala sekolah. Tentu dia mengerti mungkin ya, pastilah ya. Karena orang berpendidikan kalau Pak Wahyu itu. Ya, dia punya jabatan levelnya sebagai kepala sekolah. Tentunya dia mungkin pasti mengerti apa konsekuensinya jika orang melewati daripada polis line tersebut. Nah, andaikan misalkan Wahyu melihat Danu datang ke sana dan melewati polis line, apakah tidak melarang Danu atau mencegah Danu untuk masuk? Nah, ini jadi pertanyaan. Ada dua kemungkinan. Satu adalah mereka semua memperkirakan bahwa yang masuk adalah seorang polisi. Pertanyaan yang kedua adalah, Danu mengira itu polisi atas dasar apa? Atas dasar pada pakaiannya? Atau atas dasar muka yang dilihat? Ya, karena kalau kita lihat di media yang muncul, foto banpol itu memang pakaiannya seperti pakaian polisi, yaitu kaosnya, kaos dalamannya ya. Kemudian celana juga ya. Nah, mungkin itu yang dikira Danu. Atau apakah Wahyu dan Kosasi, Opik juga mengira bahwa yang datang adalah polisi, sehingga mereka meyakinkan atau tidak melarang Danu untuk masuk melewati polis line dan masuk ke TKP, sehingga mereka membiarkan. Mungkin kemungkinannya seperti itu. Apakah kemungkinannya seperti itu? Tentunya kita juga tidak tahu, karena hanya bisa dikonfrontir hanya dengan Wahyu dan kita mencari informasi dengan Wahyu. Oke, pada saat masuk ke dalam, ya, Danu diminta dan Danu di belakang dan banpol tersebut masuk ke dalam. Proses terjadi pengurangan air di bak mandi. Saya akan coba ada bahasan dari saksi lain bahwa proses proses pengerjaan pengurangan atau pengurasan
air di bak mandi adalah pekerjaan lanjutan dari pekerjaan pertama di hari pertama kejadian. Ada salah satu saksi mengatakan demikian, bahwa proses pengurasan bak mandi di tanggal 19 adalah kelanjutan dari pekerjaan di hari pertama. Nah, kalau misalkan kalau memang itu adalah kelanjutan, berarti di hari pertama belum bersih bak mandi tersebut. Ya, berarti bak mandi itu sudah dibersihkan, tetapi bisa saja belum tuntas. Nah, kalau kita lihat lagi di hari tanggal 19 menurut pengakuan Danu sebelum mau membersihkan, sebelum masuk ke dalam bak, Danu membuka celananya dulu dan digantung karena dia memakai celana pendek. Danu tidak langsung masuk ke dalam bak mandi. Dia menawu, kalau menawu itu mengambil air, memakai ember kecil, membuang dulu sebelum Danu masuk ke dalam bak mandi. Kalau misalkan kita teorinya misalkan Danu mengambil bak mandi dari atas, berarti ada kemungkinan airnya masih di atas. Ya, ada kemungkinan airnya masih di atas. Nah, kalau misalkan ini kelanjutan pekerjaan dari hari pertama, kenapa airnya masih di atas? Sedangkan dari pertama katanya sudah dikerjakan. Di hari kedua kenapa airnya masih di atas? Ini pun masih ada kemungkinan, ya. Bisa saja pada saat di hari pertama pembersihan bak mandi, setelah habis airnya, bisa saja keran daripada di bak mandi itu dalam keadaan terbuka. Dan mungkin di sana bisa saja pakai airnya air ledeng, sehingga dalam keadaan mati, dalam keadaan posisi terbuka si kerannya. Sehingga pada saat ditinggalkan malam hari bisa saja itu jadi pada saat jalan ledengnya, kemudian airnya bisa saja masuk ke dalam bak mandi. Itu bisa jadi kemungkinan seperti itu, sehingga pada hari tanggal 19-nya airnya jadi naik lagi. Ya, itu bisa kemungkinan seperti itu. Walaupun kita sempat bertanya, kenapa di pekerjaan pertama, katanya sudah ada pekerjaan pertama untuk pengurasan bak, kenapa di hari kedua kok airnya masih di atas? Bisa jadi kemungkinan, tadi saya sampaikan, mungkin keran yang ada di atas bak itu dalam keadaan terbuka, sehingga pada malam hari di tanggal 18 malamnya, setelah orang pada keluar, mungkin itu nyala. Nah, kalaupun misalkan gitu, kita pertanyaan, apakah di tanggal 18 malam, setelah proses identifikasi, apakah tidak ada yang jaga untuk malamnya? Itu pun jadi pertanyaan. Kalau misalkan begini, kalau misalkan ledeng itu nyala di malam hari, misalkan jam 11, jam 12 malam, atau jam 1, jika ada orang yang berjaga di situ, mungkin akan terdengar suara air keluar. Ya, mungkin bisa terdengar suara air. Jika si keran daripada itu terbuka. Nah, terus pertanyaannya ada, apakah malam itu ada yang jaga apa tidak dari pihak kepolisian atau dari warga setempat? Itu pun kita tidak tahu dan kita hanya bisa mencari informasi adalah dari orang-orang setempat, ya. Oke, tadi kita lanjut lagi bahwa Danu setelah membuka celananya, dia memakai celana pendek. Kemudian untuk pertama dia menawu dulu air itu dengan ember yang kecil, membuang. Setelah udah agak sedikit habis, barulah Danu turun ke bak mandi. Dan setelah turun ke bak mandi, kemudian terasa ada seperti yang menempel di kakinya. Kemudian kita ketahui dari pihak Banpol tersebut menyuruh Danu untuk meraba-raba.
akhir daripada semua kepekerjaan itu adalah Danu, apa yang dilakukan Danu dan apa yang dilakukan oleh Banpol, yang disinyalir Banpol ya. Apa yang dilakukannya? Apakah Danu keluar bersama-sama dengan Banpol setelah selesai? Ataukah pertanyaan yang paling penting adalah apakah hanya pengerjakan pengurasan bak saja? Ya. Setelah selesai kemudian mereka keluar, apakah keluarnya mereka bersamaan atau tidak? Nah, ini juga pasti sudah ada di BAP pasti. Cuman kan kita tidak tahu di media seperti apa ya. Apakah Danu duluan berangkat keluar, kemudian menuju ke SMA 1, ataukah Banpolnya keluar duluan, ataukah bersama-sama, seperti itu. Dan itu yang kita lihat di media ya. Kemudian kalau kita tahu sorenya jam sekitar pada asar, kita tahu bahwa ada beberapa saksi yang datang ke TKP. Nah, saya tidak akan membahas masalah itu karena itu kan urusan beda lagi bahasanya. Saya akan tetap di posisi Banpol ini. Nah, sampai jam berapa Danu, Kosasi, Wahyu, dan Opik berada di SMA 1? Karena waktu sempat di wawancara saya dengan Danu, siang itu Danu sempat mampir dulu ke makam sebentar dan balik lagi. Karena saat itu adalah saat pemakaman pada saat itu. Walaupun ya itu ya sayang sekali, padahal sebenarnya harusnya yang namanya kepala sekolah ya, karena itu adalah bosnya ya, tapi karena diminta oleh Kang Yoris ya mungkin bukan Kang Yoris yang nyuruh ya, Danu yang minta sebenarnya, bukan Kang Yoris. Danu meminta. Oke, itu yang disinyalir oleh Danu adalah polisi. Karena sekali lagi, Danu berpikiran bahwa yang dihadapinya adalah polisi. Sempat di salah satu media, yaitu di MBS, Misteri Mbak Suci, sempat ada perbincangan masalah Banpol ini, terutama pada saat masuk ke dalam. Dan ada kata-kata yang keluar waktu itu disampaikan, ada siapa aja di sana. Ada seseorang yang disebutkan di sana, yaitu inisial A kalau nggak salah ya. Karena di sana juga waktu diwawancara dengan MBS, di sana ada Kang Yoris juga sempat ngomong bahwa ada seseorang juga yang ikut di sana. Nah, ini sebenarnya ya, ini sebenarnya jadi rancu kalau saya lihat, karena munculnya inisial ini adalah pada saat diwawancara oleh Misteri Mbak Suci, dan kesininya baru muncul di media. Ada orang lain sana. Dan ini kita sebagai masyarakat, ada apa ini ya? Dengan situasi kejadian tanggal 19 ini ada apa gitu. Ya kita hanya mencermati ya, kita YouTuber, masyarakat, netizen, kita hanya mencermati. Saya yakin pihak kepolisian tidak akan terganggu dengan para YouTuber yang berargumen, mengeluarkan pendapat. Saya yakin pihak kepolisian tidak akan terganggu karena pihak kepolisian bekerja secara profesional dan mereka jelas orang-orang pintar. Jadi tidak akan terpengaruh oleh asumsi, pendapat, argumentasi dari para YouTuber. Tidak akan terganggu, saya yakin. Nah, kembali lagi, coba kita mulai meloncat lebih ke depan. Munculnya kata Banpol itu kapan? Kan kita tahu bahwa Danu mengiranya itu polisi. Ya. Kapan tercetusnya awal muncul kata-kata Banpol? Ya, kapan ini mulai munculnya? Sehingga ini menjadi Banpol. Yang sampai kesininya Banpol jadi misteri.
Kenapa misteri? Karena tidak jelas keberadaannya. Sempat dihubungi tapi tidak ada, ya. Sempat ada wawancaranya dengan salah satu saksi, tapi videonya tidak ada. Hanya percakapan secara voice. Dan setelah disampaikan oleh salah satu YouTuber juga waktu itu, ya. Tetapi video yang disampaikan oleh salah satu saksinya tidak pernah muncul-muncul ke media. Ini sebenarnya kalau terus digali bisa jadi ini sebagai petunjuk sebenarnya. Ya, bisa jadi ini sebagai petunjuk. Tapi kita yakini pihak kepolisian sudah pasti lebih jauh melangkah untuk masalah ini. Walaupun memang sempat kita ketahui Kabid Humas Polda Jabar dulu, yaitu Kombes Pol R.D. Caniago, pernah mengatakan tidak ada keterlibatan Banpol. Itu pernah saya singgung masalah Pak R.D. Caniago. Tidak mungkin sekelas Kadif Humas dia asal berkata tidak mungkin, saya yakin. Ya. Nah, cuman permasalahannya tidak ada keterlibatan Banpol itu apa di situ maksudnya? Karena di sini dikatakan ada Banpol, ini tidak ada keterlibatan Banpol. Ini pun sebenarnya jadi sesuatu hal yang sangat-sangat kalau digali ini menjadi luar biasa. Walaupun pada saat itu selang beberapa lama dari kejadian itu, ya mungkin bukan dimutasi, ada pergantian, ya, ada rolling sehingga Pak R.D. Caniago di rolling, ya, jadi diganti oleh Kombes Pol Ibrahim Tompo sebagai Kabid Humas Polda Jabar. Inilah sebenarnya yang jadi menarik sebenarnya. Kalau terus dikaji masalah Banpol ini. Ya. Baik, karena terlalu panjang, saya cukupkan demikian sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi masalah Banpol ini, terutama adalah masalah pasca pengurasan bak mandi. Apa yang terjadi setelah pengurasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.